Hai, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah KBTK Karang Kudus Padang bersama dengan Miss Julita dan Miss Mistika. Iya, sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, tapi ada syaratnya. Kita harus mengikuti peraturan. Ya, sekarang kita lihat ya, kita mau dengarkan dari Mistika. Apa itu Mistika? Nah, selama kita beribadah, walaupun anak-anak masih di rumah dan Misnya ada di sini, kita ibadah online, tapi kita harus dengan sikap yang sopan dan benar. Betul. Jadi, kalau namanya sikap sopan dan benar, boleh selama ibadah itu angkat-angkat kaki, Bu? Tidak boleh. Oh, terus boleh nanti sambil lari-lari main-main di rumah? Tidak boleh. Jadi harus bagaimana ya, Bu? Harus duduk yang manis dan fokus di depan laptop. Oke. Nah, sekarang kita mau mulai lagi, Bu? Iya, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Dengarkan ya lagunya ya. Semuanya mengikuti yang ada di depan laptop. Oke, semuanya ikuti gerakan lagunya ya. Sekarang kita mari siapkan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Semuanya ikuti Mistika dan Miss Julita, lipat tangannya. Oke, baru kemudian kita tutup mata kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Silakan ikuti Miss ya. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah kami hari ini. Tolong kami, anak-anak yang kecil, untuk bisa duduk dengan tenang dan dengar-dengaran, supaya kami mengerti dan
supaya Tuhan disenangkan. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan memuji Tuhan. Amin. Oke, kita sudah memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Nah, sekarang kita masih mau memuji Tuhan ya, Bu? Iya, jangan pernah bosan memuji Tuhan. Sekarang kita mau menggerakkan badan kita nih, Bu. Oke, kita mau menari untuk memuji Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri. Mistika ajak semua untuk bangkit berdiri. Karena kita mau menari bagi Tuhan dengan lagu Sing High, Sing Low. Oke. Luar biasa ya. Semuanya sudah menari, sudah menyanyi. Kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita semuanya duduk yang manis dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, sekarang kita bernyanyi dulu ya. Lagunya Buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret.
Oke, nah karena kita sudah janji Bu, kita mau buka Alkitab kita. Sekarang kita panggil siapa ya Bu yang akan membacakan firman dari Alkitab hari ini? Adalah Miss Rosa. Oke, kita panggil Miss Rosa. Silakan Miss Rosa. Miss Rosa. Hai, Miss Rosa. Miss Rosa. Hai Nana. Ada Miss Tika sini sama Bu Julita. Iya, Miss. Oke, Miss Tika sama Bu Julita silakan kembali ke tempatnya. Oke. Tunggu sama kami ya, bye-bye. Oke, anak-anak semua, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, semua anak-anak sikap doa dulu. Kita tenangkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa dengarkan firman Tuhan dengan baik. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Yuk, semuanya sikap doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tenangkan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, nah hari ini Miss Rosa mau cerita. Cerita apa ya Miss Rosa ya? Nah, Miss Rosa mau cerita lanjutan cerita Miss Weni yang kemarin loh. Siapa yang masih ingat cerita Miss Weni kemarin? Nah iya, cerita tentang seorang anak bayi. Nah, siapa ya nama anak bayinya? Ya, namanya Musa. Nah, Musa itu dia diselamatkan oleh Tuhan karena Musa itu anak yang baik. Nah, Miss Rosa akan lanjutkannya setelah si Musa ini dewasa, dia dikembalikan lagi oleh putri Firaun. Nah, sebelum Miss Rosa cerita yang selanjutnya, kita akan nonton videonya dulu ya. Miss Rosa akan lihat videonya. Semua anak-anak duduk yang tenang yuk. Lihat videonya, perhatikan apa ya yang akan terjadi setelah Musa sudah dewasa. Ayo kita tonton videonya. Orang-orang Israel yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Musa, Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya,
Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, Inilah tangan Allah. tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi,
dari manusia sampai binatang, timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu, membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu, bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak
serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Nah, tadi kita sudah menonton videonya. Video tadi cerita tentang 10 tulah. Nah, di mana 10 tulah itu Tuhan memberikan kepada bangsa Mesir. Nah, Anda tahu tulah itu apa? Tulah itu adalah hukuman dari Tuhan untuk bangsa Mesir, terutama buat Raja Firaun. Kenapa? Karena mereka tidak mau dengarkan kata Tuhan, mereka tidak mau mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, apa saja tulah yang diberikan Tuhan oleh untuk bangsa Mesir? Nah, yang pertama itu adalah air menjadi darah. Nah, Tuhan mengubah air itu menjadi darah sehingga bangsa Mesir tidak bisa minum dan mereka kelaparan. Nah, tetapi Raja Firaun tetap tidak percaya. Nah, akhirnya Tuhan memberikan tulah yang kedua, yaitu kata. Nah, Tuhan memberikan kata kepada bangsa Mesir, tetapi Raja Firaun tetap tidak percaya. Lalu Tuhan memberikan lagi tulah yang ketiga, yaitu nyamuk. Nah, Tuhan memberikan banyak nyamuk kepada bangsa Mesir, tetapi Raja Firaun tetap tidak percaya kepada Tuhan. Dia tetap tidak mau mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Lalu Tuhan memberikan lagi tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Lalat pikat itu sama dengan serangga kecil. Nah, tapi si Raja Firaun ini masih tidak percaya, masih tidak mau mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Lalu Tuhan memberikan lagi tulah yang kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak. Semua ternak-ternak itu mati. Nah, tetapi si Raja Firaun tetap tidak percaya, tidak mau mengeluarkan lagi bangsa Israel itu dari tanah Mesir. Akhirnya Tuhan memberikan lagi tulah yang keenam, yaitu barah. Nah, barah itu adalah luka-luka kecil yang bernanah, yang berdarah, sama dengan bisul. Nah, tetapi si Raja Firaun tetap tidak percaya lagi, tetap tidak mau mengeluarkan bangsa Israel lagi dari tanah Mesir. Akhirnya Tuhan mengeluarkan lagi tulah yang ketujuh, yaitu hujan es. Nah, terjadilah hujan esnya. Nah, tetapi si Raja Firaun tetap tidak percaya. Akhirnya Tuhan mengeluarkan lagi tulah yang ke-8, yaitu belalang. Nah, Tuhan mengeluarkan tulah yang ke-8, belalang. Begitu banyak belalangnya, tetapi si Raja Firaun ini tetap tidak percaya dia. Akhirnya Tuhan memberikan lagi tulah yang ke-9, yaitu gelap gulita. Nah, di tanah Mesir itu semuanya gelap sekali. Tidak ada cahaya, tidak ada matahari, gelap gulita semuanya. Tetapi si Raja Firaun itu, dia tetap keras, tidak mau mendengarkan kata Tuhan. Dia tetap memperbudakkan bangsa Israel di tanah Mesir. Dia tidak mau mengeluarkannya. Akhirnya Tuhan memberikan tulah yang ke-10, tulah yang terakhir, yaitu kematian anak sulung. Nah, di mana semua bangsa Israel ini, mereka mengikuti kata Tuhan. Kata Tuhan, hai umatku, katanya melalui si Musa, kamu oleskanlah darah domba di depan pintumu sehingga anak-anakmu selamat. Nah, akhirnya si bangsa Israel ini, dia taat sama Tuhan, dia oleskan darah domba di depan pintunya, dan pada malam harinya di sanalah Tuhan mengambil nyawa anak sulung. Nah, semua anak-anak sulung bangsa Mesir semuanya mati. Nah, termasuk anaknya si Raja Firaun. Nah, di sana setelah kejadian tulah yang ke-10, kematian anak sulung, akhirnya si Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, akhirnya bangsa Israel, mereka bersukacita karena mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Nah, mereka bilang, hore, hore, akhirnya kami keluar, sekian lama kami menderita di tanah Mesir ini. Nah, akhirnya mereka bersukacita
karena kemuliaan Tuhan yang begitu besar kepada mereka. Nah, begitu anak-anak. Jadi anak-anak semua harus dengar-dengaran dan taat kata Tuhan supaya kita bisa bersukacita, supaya kita bisa dilindungi oleh Tuhan. Nah, itu ceritanya untuk hari ini. Nah, sekarang kita mau akhiri ibadah ini. Sekarang kita panggil Miss Julita dan Miss Tika. Hai. Wah, luar biasa ya anak-anak ya. Firman Tuhan hari ini, Miss. Betapa luar biasanya. Ya. Tuhan kita itu hebat. Nah, sekarang kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Semuanya bertepuk tangan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus selalu melindungiku. Tak pernah dia tinggalkan aku sendiri. Sahabat sejati tak pernah kecewakanku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Iya, betapa Oke. luar biasanya ya Tuhan kita ya, Miss ya.
seperti tadi sudah ini kan Bu, dibebaskannya bangsa Israel, kita juga punya sobat yang setia, sama seperti orang Israel, kita juga punya sobat yang setia, yaitu Yesus. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi Bu? Sekarang kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, tapi kita mau panggil dulu Miss Rosa. Iya, Oke. supaya Miss ditutup Rosa. dengan doa ya Bu. Oke Iya. saja. Oke, sekarang kita mau akhiri ibadah dengan tutup. Yuk semuanya sikap doa, lipat tangan yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menjaga dan melindungi kami walaupun dalam keadaan pandemi saat ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang selalu memberkati dan memberikan kami kesehatan yang baik. Tuhan, sebentar lagi kami mau akhiri ibadah ini, kiranya Engkau yang selalu memberkati kami, menuntun kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sampai Sampai jumpa.